Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Haryanti. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 0565061105. Di sini saya akan memaparkan ataupun menjelaskan cara pembuatan database rumah sakit menggunakan PHP MyAdmin. Di sini saya menggunakan PHP MyAdmin yang ada di website. Dan berikut adalah tampilannya. Berikut adalah contoh tugas 2 yang dimana kita diperintahkan untuk membuat database. Kemudian kita yang pertama menyalakan XAMPP bagian MySQL dan Apache. Kemudian masuk ke bagian website. Karena di sini saya menggunakan PHP MyAdmin yang di website. Kemudian kita meng-create database rumah sakit. Setelah itu kita melakukan create tabel. Yang pertama dokter. Kemudian untuk atributnya disesuaikan ada berapa. Kemudian kita mengisi bagian nama terlebih dahulu. Setelah selesai, kita ke bagian tipe, kita isi terlebih dahulu, disesuaikan. Kemudian diisi di bagian panjang karakternya. Setelah selesai, kemudian kita pilih primary key-nya. Yang pertama, ID dokter. Setelah itu kita save. Maka berikut adalah tampilan dari tabel dokter. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat tabel dokter admin. Kemudian untuk bagian atributnya diisi juga. Yang pertama ada ID data. Kemudian yang keduanya itu ada ID dokter. Serta yang terakhir ada ID adminnya. Kemudian kita isi panjang karakternya 3 saja dan juga memilih primary key. Kemudian kita save kembali. Dan berikut adalah tampilan dari tabel dokter admin. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan tabel administrator. Kemudian kita sesuaikan kembali untuk atributnya. Diisi di bagian nama terlebih dahulu. Setelah selesai, kemudian seperti pada tabel sebelum-sebelumnya, kita isi di bagian type-nya dan juga di bagian panjang karakternya disesuaikan. Kemudian kita pilih primary key-nya. Ini adalah ID admin. Kemudian kita save kembali. Dan berikut adalah tampilan dari tabel dokter admin. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat tabel pasien dokter. Seperti langkah sebelumnya, kita mengisi kembali di bagian nama. Jika kurang tabelnya, kita tambahkan saja ya di bagian atas yang go itu. Kemudian untuk bagian tabelnya berapa, kita sesuaikan aja.
Setelah selesai di bagian nama, kemudian kita isi kembali untuk tipenya. Kemudian untuk panjang karakternya kita sesuaikan, dan di sini primary key-nya yaitu ID. Kita klik, kemudian kita save kembali. Dan berikut adalah tampilan dari tabel pasien dokter. Kemudian kita create tabel kembali, yaitu kita akan membuat tabel daftar. Yang pertama kita masukkan dulu nama-nama atribut terlebih dahulu, ID daftar, kemudian ada ID pasien dan juga ada ID admin. Dikarenakan ini ID, maka tipenya adalah in, dan untuk ukuran panjang karakternya cukup 3 saja. Kemudian primary key-nya adalah ID daftar, maka save. Dan berikut adalah tampilan dari tabel daftar. Kemudian kita create lagi untuk bagian tabel, itu yang terakhir di bagian pasien. Maka kita akan memasukkan nama atributnya, itu ada ID pasien, ada nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Kemudian kita akan memilih tipenya, ID pasien adalah in, dan untuk nama pasien dikarenakan nama berarti parcar, alamat juga parcar, dan jenis kelamin in. Kemudian kita masukkan kembali panjang karakternya, disesuaikan. Untuk ID karena pendek jadi 3 saja. Kemudian kita pilih primary key dan save. Maka berikut adalah tampilan dari tabel pasien. Dan berikut adalah hasil dari database rumah sakit beserta data-data dan juga tabelnya. Berikut adalah tampilan relasi dari database rumah sakit. Dikarenakan ini belum berurutan ataupun belum rapi, maka kita akan merapikan terlebih dahulu. Setelah kita berhasil menyusun, kita akan save terlebih dahulu agar nanti ketika kita klik di bagian designer ataupun tampilan relasi tidak akan berubah-ubah, maka kita akan melakukan save terlebih dahulu. Untuk namanya rumah sakit saja, kemudian go ataupun save. Setelah berhasil kita simpan, kemudian kita akan ke bagian tabel-tabel yang dimana di dalamnya terdapat polygon key. Maka kita akan membuat polygon key-nya terlebih dahulu. Dikarenakan di bagian tabel ini terdapat polygon key, maka kita klik. Kemudian kita klik index, maka akan terdapat kunci yang dimana nantinya itu akan dapat kita hubungkan di bagian relasi. Kita klik kembali. Agar tidak ada yang terlewat, kita cek satu-satu di bagian tabel-tabelnya. Kita klik atribut polygon key-nya, kemudian index, maka akan terdapat kunci. Setelah kita berhasil menambahkan indeks ke semua atribut, maka kita akan masuk ke bagian relasi lagi. Setelah itu maka kita akan bisa menghubungkan relasinya. Kemudian kita ke bagian menu,
Kita create relation, kemudian kita pilih ke atribut primary key, dan kita akan menghubungkan ke bagian atribut foreign key. Ini kita pilih kasar dua-duanya, kemudian oke. Kemudian kita pilih kembali atribut primary key-nya dan pilih ke foreign key. Kita akan membuat relasi yang dimana atribut tersebut merupakan primary key dan juga foreign key. Kemudian kita lakukan langkah yang sama seperti tadi di awal. Setelah kita selesai menghubungkan relasi di antara atribut primary key dan juga foreign key, maka berikut adalah tampilan relasi dari database rumah sakit. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.